Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada video pembelajaran pada pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem bilangan real. Di mana pada pertemuan sebelum itu kita membahas tentang himpunan bilangan real. Bagaimanakah himpunan bilangan real itu? Apa saja anggota-anggotanya? Kita sudah pelajari ya. Kira-kira Anda semua masih ingat? Ya, benar. Bilangan real adalah kumpulan atau gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Oke. Kemudian kira-kira masih ingatkah apa saja sifat-sifat dari bilangan real? Ya, ada dua. Yang pertama, ya, sifat-sifat medan atau lapangan dari bilangan real. Yang kedua, sifat-sifat urutan. Oke. Kita masih ingat ya? Nah, sekarang coba sebutkan ada berapakah sifat-sifat medan dari bilangan real? Ya, 5. Ada 5 sifat dari sifat-sifat bilangan real pada sifat medannya atau sifat lapangannya. Ya, ada apa saja? Ya, pertama ada komutatif, yang kedua ada asosiatif, yang ketiga ada distributif, yang keempat ada elemen identitas. Oke. Yang kelima ada inverse. Oke, good. Nah, untuk sifat urutan ada berapa sifatnya? Ya, ada 4 sifat urutan dari bilangan real. Kemudian kita selanjutnya membahas tentang jenis-jenis interval atau selang dari bilangan real. Ada interval terbuka, ada interval tertutup, ya. Kemudian kita belajar tentang ketaksamaan. Nah, apa itu ketaksamaan? Ya, ketaksamaan itu adalah suatu kalimat matematika terbuka yang dihubungkan oleh tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ketaksamaan linier. Berikut beserta contohnya bagaimana menyelesaikan ketaksamaan linier. Kemudian kita juga sudah belajar tentang ketaksamaan kuadrat. Kemudian kita sudah belajar tentang ketaksamaan polinom dan ketaksamaan rasional. Nah, untuk kali ini pada pertemuan ketiga akan membahas tentang nilai mutlak dari bilangan real. Apa itu nilai mutlak? Nah, jika X ada merupakan bilangan real, maka nilai mutlak dari bilangan real X itu ditulis dengan ada tanda garis 2 seperti ini. Nah, X itu bacanya nilai mutlak X. Nah, apa maksud dari nilai mutlak X bilangan real tersebut? Nah, nilai mutlak dari bilangan real tersebut didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu dia akan bernilai X atau positif jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai X itu negatif apabila nilai X itu kecil dari 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa definisi dari nilai mutlak kalau secara geometrinya adalah di bilangan real X itu seberapa jaraknya dari bilangan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat. Berarti nilai mutlak X itu adalah mengenai tentang jarak dari bilangan X real tersebut ke 0. Ya. Kemudian situasi seperti ini juga bisa diperlihatkan pada diagram berikut. Pada tabel ini, untuk tabel yang pertama X kecil dari 0, maka nilai mutlak X-nya bernilai negatif X. Kemudian jika X-nya lebih besar dari 0, sama-sama dengan, maka nilai mutlak X-nya bernilai positif X. Oke. Next. Nah, ketaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak juga memiliki ketaksamaan. Bagaimana bentuk-bentuk dari nilai ketaksamaan nilai mutlak? Nah, untuk ketaksamaan nilai mutlak itu ada beberapa sifatnya yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu nih, sifat yang pertama, nilai mutlak X itu nilainya sama dengan akar dari X pangkat 2. Kemudian ada sifat yang kedua, yaitu mutlak X kecil sama dengan A. Kemudian jika A-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka berlaku X lebih besar sama dengan negatif A, X kecil sama dengan dari A. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu nilai mutlak X lebih besar sama dengan A, dan A-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka berlaku X lebih besar sama dengan A, atau, beda ya dengan nomor 2 dengan 3, atau X kecil sama dengan negatif A. Nah, sifat yang keempat itu ada sifat mutlak X kecil atau sama dengan mutlak Y, maka berlaku X kuadratnya kecil atau sama dengan Y kuadrat. Nah, untuk sifat yang kelima,
nilai mutlak dari X per Y itu sama artinya dengan mutlak X per mutlak Y. Nah, kemudian di keenam ada namanya ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga ini nilai mutlak X tambah Y kecil sama dengan mutlak X tambah mutlak Y, maka berlaku mutlak X kurang Y lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak X kurang dari mutlak Y. Nah, ini adalah sifat-sifat dari nilai mutlak untuk ketaksamaannya. Oke. Nah, salah satu kegunaan dari ketaksamaan nilai mutlak ini nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ketaksamaan yang berhubungan dengan nilai mutlak. Oke, selanjutnya kita akan membahas contohnya. Nah, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian ketaksamaan di bawah ini, yaitu mutlak 2x tambah 1 kurang dari 3. Nah, saya bilang tadi bahwa sifat-sifat tadi bisa membantu kita untuk menyelesaikan sebuah ketaksamaan dalam bentuk tanda mutlak atau ketaksamaan mutlak. Ya. Nah, dengan contoh soal seperti ini, kira-kira ini kita menggunakan sifat yang keberapa? Ya, karena di sini sudah tertulis sifat kedua. Nah, kira-kira sifat kedua itu bentuknya seperti apa tadi? Nah, ini nilai mutlak X kecil sama dengan A dan A-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka akan berlaku X lebih besar sama dengan negatif A dan X kecil sama dengan A. Nah, karena A di sini adalah 3, berarti 3 lebih besar dari 0. Nah, berlakulah sifat ini. Jadi, ketaksamaan ini bisa kita rubah menjadi 2x tambah 1 lebih besar sama dengan, ini ada tambah dengan ya, ada sama dengan min 3x kurang dari 3. Kita lakukan operasi. Ini apa yang kita lakukan dari baris pertama ke baris kedua? Kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, berarti kita apakan ketiga ruasnya? Masih ingat operasi yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan ketaksamaan? Ya, kita jumlahkan ketaksamaan tersebut dengan angka yang sama. Nah, di sini ada 2x. Tiba-tiba di baris kedua sudah menjadi 2x saja. Di 2x tambah 1 baris pertama, di baris kedua sudah menjadi 2x. Berarti di sini kita melakukan tambah negatif 1, berarti 2x tambah 1 ditambah negatif 1, atau bisa juga ditulis 2x tambah 1 kurang 1. Kemudian di ruas kanan, yang ini 3 dikurang 1, makanya di sini 2, kemudian di sini negatif 3x, ini negatif 3 ya, maaf ini ya salah, negatif 3, kemudian dikurang 1 menjadinya negatif 4. Nah, ini sama, ini saya rasa bisa tahu ya dari mana datangnya ini. 2x menjadi x, berarti kedua ruas sama-sama dibagi dengan 2. Ketiga ruas sama-sama dibagi dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya, kita lihat dari jenis-jenis intervalnya, berarti interval tertutup dari min 2 sampai 1. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Di sini ada 2 tanda mutlak di ruas kiri dan ruas kanan. Bagaimana menyelesaikannya? Kita coba lihat. Nilai mutlak 2x tambah 3 kecil dari atau sama dengan mutlak x kurang 3. Penyelesaiannya bagaimana? Kita akan menggunakan sifat yang mana? Ya, kan tadi ada sifat yang mutlak x kecil atau sama dengan mutlak y. Maka akan berlaku apa? Ya, x kuadrat kecil dari atau sama dengan y kuadrat. Nah, ketaksamaan ini bisa kita rubah menjadi 2x tambah 3 dikuadratkan kecil dari atau sama dengan x kurang 3 dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita jabarkan seperti aljabar biasa, ya. Berarti 2x tambah 3 dikuadratkan menjadi 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Yang x kurang 3 dikuadratkan hasilnya x kuadrat kurang 6x tambah 9. Nah, kita operasikan seperti ketaksamaan biasa, ya. Nah, ini sudah menjadi 3x kuadrat ditambah 18x kurang dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita menyederhanakan ketaksamaan kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencari penyelesaiannya 3x kurang dari atau sama dengan 0 berarti 0. Nah, kemudian untuk x tambah 6 berarti nilai x-nya berapa, Min? 6. Maka jadilah himpunan penyelesaiannya. Kenapa di sini ada tanda interval tertutup? Karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, berarti
intervalnya tertutup negatif 6,0. Oke? Oke, next. Nah, sekarang ada bentuk soal yang berbentuk di dalamnya ada seperti rasional ya. Ini kadang mengecoh kita, wah ini sulit, ini ada bilangan rasional, ada pembilang dan penyebut, bagaimana ya penyelesaiannya. Nah, nilai mutlak X per 2 tambah 7 lebih besar sama dengan 2. Nah, ingat kita menggunakan sifat yang mana? Ya, betul. Nah, ini cara penyelesaiannya berarti X per 2 ditambah 7 lebih besar sama dengan 2, atau X per 2 ditambah 7 kedua sama dengan min 2. Masih ingat ya sifat yang tadi? Kalau lupa bisa lihat dari halaman sebelumnya. Oke, next. Kita lanjutkan menyelesaikannya. Seperti dari sini masih ingat cara menyelesaikan kesamaannya? Ya, bagus. Berarti kedua-dua sama-sama dikurang dengan 7 sehingga X per 2 lebih besar sama dengan min 5. Nah, untuk yang satu lagi, X per 2 kecil sama dengan min 9. Nah, X per 2 lebih besar sama dengan min 5 menjadi X kali X lebih besar sama dengan min 10. Ini kedua ruasnya sama-sama kita apa kan? Ya, benar. Sama-sama kita kalikan dengan 2. Oke, good. Nah, untuk yang ini kita dapatkan X-nya berapa? Oke, ya, negatif 18. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya kita gabung dari sini. Dari himpunan yang ini, X lebih besar sama dengan min 10, berarti kalau dibuat dari intervalnya, kita bisa buat dari garis bilangan ya, X lebih besar atau sama dengan min 10. Berarti kalau ada tanda sama dengannya, 10-nya masuk. Berarti intervalnya berada di antara, bukan di antara, tapi dari negatif 10 sampai positif tak hingga. Kemudian kita gabung dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 18. Berarti ini kalau dibuat intervalnya, interval terbuka dari negatif tak hingga sampai negatif 18 tutup. Ya. Nah, seperti ini garis bilangannya. Ya. Negatif 10, positif tak hingga, negatif 18 ke negatif tak hingga. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh yang keempat. Nah, ini harus diperhatikan. Di sini juga ada dua tanda mutlak, tapi dia dalam satu ruas. Kalau tadi ruas kiri dan kanan ya. Dalam satu ruas bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, pada contoh nomor 4 ini ada soal sebutkan himpunan penyelesaian dari 3 mutlak X kurang 2 dikurang X tambah 1 lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, kita definisikan dahulu maksud dari nilai mutlak yang pertama terhadap 0 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat mutlak X kurang 2 sama dengan bernilai X kurang 2 apabila X-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, dia akan bernilai 2 kurang X jika X-nya kecil dari 2. Ini dari mana kita dapatnya? Nah, kita dapatnya dari pengertian atau definisi dari nilai mutlak. Tadi kan sudah ada bahwa nilai mutlak X akan bernilai X apabila X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan dia akan bernilai negatif X apabila nilai X-nya kecil dari 0. Nah, ini dapatnya dari situ ya. Nah, kemudian kita definisikan dulu untuk nilai mutlak X tambah 1. Untuk nilai mutlak X tambah 1 juga sama. Kita perhatikan dengan menggunakan definisi dari nilai mutlak itu sendiri, sehingga didapatkan nilai mutlak X tambah 1 itu bernilai X tambah 1 jika X-nya lebih besar atau sama dengan min 1, dan min X kurang 1 untuk X kurang dari min 1. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita mempunyai 3 interval ya. Dari kesamaan ini kita bisa melihat bahwa kita mempunyai 3 interval. Interval apa saja? Nah, coba kita lihat di sini. Interval pertama itu adalah negatif tak hingga dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Karena yang dari sini yang X kurang dari negatif 1. Ini interval yang pertama. Kemudian untuk interval kedua, kita bisa gabungkan dari ini. X lebih besar sama dengan negatif 1 dengan X
kurang dari 2, sehingga di sini ada interval keduanya, yaitu interval tertutup dari negatif 1 sampai 2. Nah, kemudian interval ketiganya itu tentu dari yang ini x lebih besar sama dengan 2, berarti interval tertutup dari 2 sampai tak hingga. Nah, dari sini kita akan nanti menyelesaikan keseksamaannya. Berarti ada 3 interval, berarti ada 3 himpunan penyelesaian yang akan kita selesaikan. Nah, untuk interval yang pertama, untuk interval pertama yaitu untuk x kurang dari negatif 1, atau bisa ditulis dengan intervalnya negatif hingga sampai negatif 1. Nah, kita tulis ulang soalnya. Maka nilai mutlak x kurang 2 itu tadi untuk yang x kurang 1-nya dia menjadi 2 kurang x. Ini kenapa dari 2 kurang x, Bu? Karena kita ambil dari dia yang untuk x kurang negatif 1. Maka dia x-nya bernilai negatif. Oke. 3 kali 2 kurang x dikurang ini x tambah 1, ini nilai mutlak x tambah 1 untuk x kurang dari 1, min 1, nilai adalah min x kurang 1. Lebih besar sama dengan min 2, nilai yang sama dengan di atas. Kemudian ini kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita menyelesaikan keseksamaannya seperti keseksamaan linear, ya, seperti pertemuan sebelumnya. Oke, operasinya seperti biasa. Ini tinggal min 2x sama dengan min 9 akhirnya. Nah, x-nya kita dapat adalah x kurang dari atau sama dengan 9/2. Atau, ya, ini bisa ditulis dalam bentuk selangnya, negatif hingga sampai 9/2. Nah, dari hasil yang tadi, himpunan penyelesaiannya yang mana? Nah, kita iriskan dulu dari interval yang pertama. Interval yang tadi itu adalah x-nya dari negatif hingga ke min 1. Kita iriskan dari negatif hingga sampai 9/2 diiriskan dengan negatif hingga sampai negatif 1. Kita cari irisannya. Kita bisa lihat dari menggunakan garis bilangan. Nah, 9/2 ke negatif hingga. Kemudian dari min 1 ke negatif 3. Nah, kita didapat dari gambar tersebut, kita dapat simpulkan bahwa hasil irisan kedua interval tersebut adalah apa? Ya, berapa? Yang beririsan, yang mana? Yang mana saja yang beririsan? Adalah, ya, negatif hingga sampai negatif 1. 9/2-nya nggak dapat karena negatif 1. Mulainya dari negatif seperti ini, nggak kena, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaian dari interval kedua. Interval kedua tadi yaitu dari x lebih besar sama dengan negatif 1, x kecil dari 2. Atau secara kalau ditulis dengan selang intervalnya, ini berarti interval tertutup dari min 1, 2. Nah, ini kita tulis soal yang pertama dari awal. Nah, nilai x kurang 2, nilai mutlak x kurang 2 untuk x besar sama dengan negatif 1 kurang dari 2 adalah 2 kurang x, kemudian mutlak x tambah 1, untuk nilai mutlak x tambah 1 untuk nilai x lebih besar sama dengan 1 dan kecil dari 2 itu adalah x tambah 1. Ini sama seperti tadi, kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, maka kita menyelesaikan keseksamaannya seperti keseksamaan. Ini adalah jenis keseksamaan apa? Kuadrat atau linear? Ya, linear. Kira-kira kenapa disebut linear? Ya, karena pangkat dari variabelnya berpangkat 1. Kalau kuadrat berarti variabelnya berpangkat 2. Oke, ini kita selesaikan saja. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan nilai x-nya. Nah, sebelum ke sini saya mau bertanya. Ini di atas negatif 4x lebih besar sama dengan negatif 7. Kemudian di bawah sudah menjadi 4x kecil atau sama dengan 7. Itu kenapa? Ya, karena kedua ruasnya sama-sama kita kalikan negatif 1.
jika suatu kotak samaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka tanda kotak samaannya berubah. Oke, good. Nah, jadi ini X kecil atau sama dengan 7/4 atau bisa ditulis dalam bentuk selangnya, mulai dari interval terbuka negatif tak hingga sampai 7/4. Oke. Nah, seperti tadi, untuk himpunan keduanya, untuk himpunan penyusunan yang keduanya kita iriskan juga tadi dari hasil kotak samaannya negatif tak hingga sampai 7/4 diiriskan dengan intervalnya tadi negatif 1 sampai 2. Ini sama seperti penyelesaian interval yang pertama, yaitu kita buat garis bilangan 1 sampai 2, kemudian negatif tak hingga sampai 7/4. Gesernya di mana? Ya, 1 dengan 7/4. Oke, jadi himpunan penyelesaian untuk interval keduanya itu adalah interval tertutup dari -1 sampai 7/4. Oke, selanjutnya untuk interval ketiga, di mana untuk interval batasnya X lebih besar atau sama dengan 2, atau bisa ditulis dalam interval tertutup 2, dari 2 sampai tak hingga. Ini tak samaan yang tadi, ini sama seperti dua interval yang sebelumnya kita selesaikan dalam bentuk X kurang 2, nilainya ketika X lebih sama dengan 2 itu adalah X kurang 2. Selanjutnya kita lakukan penyederhanaan hasil jabarnya, kemudian kita selesaikan kesamaan linearnya, sehingga kita dapat nilai X-nya lebih besar sama dengan 5/2, atau bisa ditulis interval tertutup dari 5/2 sampai tak hingga. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari interval yang ketiga ini sama seperti sebelumnya, kita iriskan dari intervalnya dengan hasil himpunan penyelesaiannya. Sama, kita menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan 5/2 sampai tak hingga, kemudian 2 sampai tak hingga. Kira-kira dia beririsan di mana? Oke, dia adalah beririsan dari interval tertutup 5/2 sampai positif tak hingga. Sehingga intervalnya sehingga himpunan penyelesaiannya kita dapat 5/2 sampai positif tak hingga. Sekarang barulah kita mendapat himpunan penyelesaian dari ketaksamaan tadi. Itu gabungan dari himpunan penyelesaian yang pertama digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua digabung dengan himpunan penyelesaian yang ketiga, di mana himpunan penyelesaian yang pertama tadi negatif tak hingga sampai negatif 1, kemudian kita gabungkan dari himpunan penyelesaian kedua interval tertutup dari negatif 1 sampai 7/4 digabung dengan himpunan penyelesaian dari yang interval ketiga 5/2 sampai positif tak hingga. Sehingga ini untuk dipermudah, sama kita gambarkan dalam buah garis ini ya. Kita tulis 1 sampai tak hingga, kemudian 1 sampai 7/4, 5/2 sampai positif tak hingga. Di sini kita bisa melihat bahwa himpunan penyelesaiannya yang mana saja ya, dari negatif tak hingga sampai 7/4 digabungkan 5/2 sampai positif tak hingga. 7/4 ke 5/2 tidak ada, karena di sini tidak ada penggabungan, maka himpunan penyelesaiannya adalah interval tertutup dari negatif tak hingga sampai 7/4 digabungkan dengan interval tertutup dari 5/2 ke positif tak hingga. Nah, atau yang tadi kalau lebih sederhananya bisa Anda semua buat dalam bentuk tabel ya, biar dalam penyelesaian itu kita jelas nampak. Kalau tadi kan terpisah. Nah, ini lebih singkatnya bisa ditulis seperti ini cara menyelesaikannya. Nah, tapi yang ini kayak seperti tadi, kita definisikan dulu dengan mutua X kurang 2 dengan mutua X tambah 1, baru kita tahu intervalnya apa saja dan dilakukan operasi seperti ini. Ya, ini sama saja. Ini hanya beda cara penyajian. Kalau tadi dipisahkan, ditulis ini interval 1, ini untuk interval 2, ini untuk interval 3. Kalau dari sini dalam satu halaman bisa kita langsung mengerjakan semuanya, ya. Tergantung mau menyelesaikan yang mana. Oke. Saya kira itu.
Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar dan kita akan diskusikan bersama di sana. Ini yang tadi ya, kita definisikan dulu. Nah, ini ada beberapa latihan nih, menguji kepemahaman Anda semua. Silahkan dikerjakan. Ada 7 buah soal. Soalnya adalah carilah himpunan penyelesaian dari ketaksamaan berikut ini. Nah, ini adalah latihan dari yang pertemuan kemarin, di pertemuan kedua. Itu ini mencari himpunan penyelesaian dari ketaksamaan linear, ada kuadrat, rasional, dan untuk nilai mutlak untuk hari ini. Oke, sekian video pembelajaran kita untuk pertemuan ketiga. Saya harap semua materi bisa dipahami dengan jelas. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan dan kita diskusikan di kolom komentar ataupun chat di e-learning ataupun melalui WhatsApp boleh. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.